Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Ulama anal kurama wa habaiban al afadil, engkau Allah hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, sedaya jamaah salat subuh Masjid Darul Muttaqin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah. Amin. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiyana Muhammadin. Allahumma sholli alaih. Besar harapan kita mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian tafsir. Kita sudah sampai di surah Al-Baqarah ayat 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ولا تسألون عما كانوا يعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihim wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana. Qul ngucapo sira Muhammad. Ini lanjutan kemarin terakhir tentang bagaimana janji-janji Allah akan mencukupkan orang-orang yang senantiasa berada di jalannya, kecuali orang-orang yang senantiasa kafir, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ngucapo sira Muhammad,
lahum marang kafir Yahudi, atuhajjunana ana to maduni sapa sira kabeh, tegese tukhasimunana padun pinadun, jadi saling berdebat itu. Fillahi ing dalam Allah, anistofa ing yento milih sapa Allah nabiyan ing nabi minal arabi nyatane saking bangsa Arab. Wa huwa utawi Allah iku Rabbuna pangeran ira wa rabbukum pangeran ingsun wa rabbukum lan pangeran nira kabeh. Falahu mongko iku kaduwe Allah ayastofa ing yento milih sapa Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah man ing wong yasya'u kang karep sapa Allah. Lan iki lanjutanipun surah Al-Baqarah ayat 139. Qul katakanlah Muhammad. Jadi orang-orang Yahudi, mereka orang-orang kafir tetap tidak percaya dengan adanya nabi, dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Qul atuhajjunana, katakanlah Muhammad, apakah kamu, orang-orang Yahudi maksudnya, hendak berdebat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, yang bukan berasal dari golongan mereka orang-orang kafir Yahudi. Jadi masih tidak bisa menerima. Kenapa yang dipilih adalah Rasulullah Muhammad, yang beliau ini adalah bukan dari golongan mereka kafir Yahudi. Apakah mereka itu masih berdebat, mau berdebat tentang Allah, bagaimana Allah memilih nabinya? Padahal wa huwa rabbuna wa rabbukum, Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Rabbuna wa rabbukum, Allah lah yang memilih siapa yang dikehendaki menjadi hamba-hambanya. Jadi kita itu mendapatkan Islam, kita itu mendapatkan iman itu ya karena dipilih oleh Allah. Kalau bukan karena hidayah, kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak akan mendapati itu. Nah, maka kata atuhajunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum adalah bagian daripada pengakuan atas ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering membaca ayat tadi, dikatakan innalladzina qalu rabbuna Allah. Jadi kita itu mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Bahkan sedari kita di dalam kandungan, kita itu sudah dibaiat. Nah, kita itu sudah mengaku bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Dalam Al-Qur'an itu qalu bala syahidna. Jadi Allah katakan alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian, kata Allah ketika kita masih di dalam kandungan. Apa kata kita? Qalu bala syahidna, nggih Gusti, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Jadi Rabbuna wa Rabbukum. Lah masalah nalika lahir niku benten-benten. Ada yang terlahir mereka betul-betul dari kalangan muslim. Ada yang terlahir dari kalangan non muslim. Maka dalam sebuah hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap kita itu dilahirkan fitrahnya itu mengenal Allah. Jadi fitrahnya kita itu mengenal Allah. Makanya kalau Idul Fitri itu ya kembali kepada fitrahnya adalah kembali mengenal Allah.
Jadi kata-kata fitrah itu bisa dimaknai dua ya. Dimaknai fitratallah. Dalam Al-Qur'an kata fitrah itu menggunakan tak taknis, bukan menggunakan tak marbutah. Tak marbutah sing bunder ana titike niku. Iku tak marbutah. Tapi dalam Al-Qur'an tidak menggunakan tak marbutah. Tapi menggunakan tak taknis yang terbuka, alif, ba, ta. Lah itu tak taknis namanya. Kenapa kok menggunakan tak taknis? Karena isyarah bahwa yang dikatakan fitratallah adalah mereka hatinya sudah terbuka mengenal Allah. Nah, makanya dikatakan tadi kalau Idul Fitri itu ya kembali mengenal Allah. Maune lali karo Gusti Allah nalika Ramadan niku njur eling Gusti Allah. Akeh wong jamaah, akeh wong maca Quran, akeh wong soleh, kan ngoten niku nalika poso niku. Mula Idul Fitri kembali kepada fitrah. Yang kedua, Idul Fitri itu maknanya adalah sarapan. Jadi Idul Fitri futur itu sarapan. Idul Fitri kembali sarapan. Maune ra tau sarapan 30 dina kan? Poso Ramadan niku Idul Fitri. Id niku kembali, fitri niku sarapan. Mula nek wong wedok jenenge Fitri berarti mungkin lahirnya pas sarapan mungkin. Idul Fitri. Wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Walana lan niku kaduwe ingsun a'maluna utawi amal ingsun. Jadi bagimu adalah amalmu, bagi kami adalah amal kami, atau dibalik, walana a'maluna, bagi kami ya amal kami, bagimu ya amalmu. Jadi amal itu ya sendiri, walana a'maluna walakum a'malukum. Aitu jazuna biha fala yab'udu ayyakuna fi a'malina ma nastahiqu bihil ikram. Jadi dikatakan bahwasanya mereka orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Yahudi ya sudah dengan amalnya mereka. Kita itu dengan amal kita sendiri. Makanya bahasanya adalah tanggung jawab amal secara personal. Tidak bisa kemudian menanggung amalnya orang lain. Tak tanggung amalmu, wis aku sing salat ae sampean ora usah salat, itu ndak bisa. Walana a'maluna walakum a'malukum. Wa nahnu lahu mukhlisun. Wa nahnu utawi ingsun lahu marang Allah iku mukhlisuna, wong kang padha ikhlas-ikhlas kabeh. Adapun kita orang-orang Islam lahu mukhlisun dalam hal ad-din ing agama, wal amala lan ing amal iku kabeh krana ikhlas ning Gusti Allah. Makanya maknanya ikhlas itu murni, tidak bercampur dengan apapun. Itu makna ikhlas. Tapi kalau sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, ikhlas itu koyo-koyo maknanya ridho. Nah, aku wis ikhlas ngaten nggih biasanya nggih. Kula pun napa pun ikhlas. Ada musibah jenengan kehilangan barang misalkan. Waduh barangku hilang rak popo, aku wis ikhlas. Ikhlas itu maknanya lebih pada keridho kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis, misalkan dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Jadi ibadah itu ya dengan ikhlas. Dalam hal beragama, dalam hal beramal, dikatakan dalam ayat ini wa nahnu lahu mukhlisun. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang ikhlas, murni tanpa ada campuran apapun dalam amal ibadah kita. Ya tujuannya hanya Allah. Maka kalau ada orang yang beramal ibadah tujuannya kok tercampur, apalagi kalau bukan karena Allah, itu bukan
bukan lagi ikhlas, bisa menjadi syirik. Ibadah tujuannya bukan semata-mata karena Allah, bisa syirik atau bisa musyrik, berarti ibadahnya bukan karena Allah. Tapi ada orang yang ibadah ya krana Gusti Allah, ya krana selainnya Gusti Allah. Itu yang dikatakan sebagai orang-orang misalkan sholat karena ingin dilihat oleh orang lain. Sholatnya krana Gusti Allah, wis jelas kok. Allahu Akbar, kan jelas karena Allah. Usolli misalkan fardhon lillahi ta'ala, fardu karena Allah. Tapi ketika kemudian berada di dalam ibadah sholat, bisa jadi tidak ikhlas, bisa jadi bercampur sesuatu selain Allah. Karena ngerti ada seseorang yang dihormati barangkali, dikhusyuk-khusyuke sholate. Maka yang namanya ikhlas itu kemurnian niat. Itu bisa terjadi, hilangnya kemurnian niat, keikhlasan bisa terjadi di awal, bisa terjadi di tengah-tengah, bisa terjadi di akhir. Itu keikhlasan. Jenengan diundang tahlilan ning tanggane ngono wis. Ndonga apa istighotsah apa hajatan apa napa. Itu ikhlas pertama. Ikhlasnya kenapa? Ikhlasnya karena diundang. Nah, niku ikhlas. Hadirnya panjenengan niku merasa ikhlas. Tapi ada ndak orang yang diundang ndak ikhlas? Ya banyak, Pak. Diundang ndak ikhlas. Ketoke nembe wingi mantu nggih. Mantu meneh. Lho diundang ora ikhlas. Niku nembe awal niku pun mboten ikhlas, niku diundang pun mboten ikhlas. Kaya nembe wingi ngoten nggih mantu ngitanke anak. Iki malah ganti nikahke. Nah, ini ku diundang pun mboten ikhlas. Kemudian bisa jadi keikhlasan itu hilang di tengah. Kalau tadi di awal, bisa jadi ikhlasnya itu hilang di tengah. Panjenengan sholat misalkan, sholatnya pun ikhlas, mangkat neng Masjid Daril Mutakin, meh ngelakoni ibadah sholat. Kok imame munine kok langsung surah dawu-dawu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Waduh itu. Maunya ikhlas, Bu, jenengan, Bu. Tadinya ikhlas. Tapi nalika imame semoni idza waqa'atil waqi'ah, iku semaleh ngerti ora usah nang masjid iki mau. Rada ngantuk asline kula niku. Salate rada napa? Rada ngantuk. Ngerti nang omah wae engko mangkate pas ngaji. Nah, itu berarti ikhlasnya itu hilang di tengah. Ada orang itu yang ikhlasnya hilang di akhir. Nah, diundang hajatan niku wau. Diundang hajatan wis ngarep-arep berkat nih, Pak nggih. Wah iki mumpung ono hajatan, engko ora usah masak, Bu. Engko hajatan iki engko entuk napa niku berkat. Ya wis diundang ono wis ikhlas, ning tengah-tengah kon tahlilan, kon istighotsah, kon ndonga ya ikhlas, balik ra dikei berkat. Wah, ngerti ngono ora usah mangkat tahlilan niku wau ra dikei napa, Pak? Dikei berkat. Wah, ikhlas, ora ikhlas ning akhir lebih bahaya meneh niku. Wau wonten tiyang niku ora ikhlas ning awal. Ono tiyang niku mboten ikhlas teng tengah. Ono wong ora ikhlas niku teng akhir. Makanya kenapa kalau dalam ibadah sholat, yuk kita harus betul-betul murni karena Allah dari awal sampai dengan akhir. Jangan sampai melompat-lompat di tengah, itu tidak ikhlas. Apalagi dari awal tidak ikhlas. Nah ini dawuh Gusti Allah, wa nahnu lahu mukhlisun walana a'maluna. Jadi pengakuan tentang ketuhanan kita kepada Allah, kemudian tanggung jawab amal secara personal, tidak bisa dititip-titipkan, itu tidak bisa amal. Ya wis amalmu dhewe, amalku dhewe. Tidak bisa saling bersambung, itu amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga tadi pemurnian niat, ikhlas. Makanya dikatakan al-ikhlas ruhul amal.
Ikhlas itu menjadi ruhnya amal. Ibarat orang tanpa ruh kan rak kanggo, Pak. Nah, ana menungso tanpa ruh meninggal rak kanggo. Dikongkon rapat ya ora iso wong wis mati. Dikongkon nopo kerja bakti ngoten 17-an iki persiapan kon ngecat dalan iki ora iso Pak wong wis mati. Maka butuh namanya ruh. Agar dia bermanfaat, agar dia itu bisa sempurna kehidupannya butuh ruh. Nah, makanya ada ruh. Nah, dalam amal ibadah itu juga sama. Ruhnya amal itu adalah al-ikhlas. Al-ikhlas ruhul amal. Makanya kalau kita beribadah, ya kita itu harus senantiasa fokus pada tujuan, bukan fokus pada keutamaan. Ya, fokusnya pada apa? Pada tujuan. Jangan fokus pada keutamaan. Kalau fokusnya pada keutamaan, maka kita bisa memungkinkan akan melupakan Allah dalam amal. Jenengan sholat duha, tujuannya ben sugih, tujuannya ben rizkine napa lancar. Iku iso nglaleke Gusti Allah. Karena amal ibadah kita fokusnya adalah pada tujuan. Padahal kita harus fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Mula wonten dawuh teng kitab Al-Hikam niku. Ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba anka dalilun ala intimasi basiratika laka. Jadi kesungguhanmu pada sesuatu yang telah dijamin. Nah, sesuatu yang telah dijamin. Pahala itu jaminan, Pak. Coron jenengan kerja, gaji itu jaminan. Dijamin oleh perusahaan. Siapa yang bekerja, kerjanya amanah, disiplin, ya digaji. Dijamin oleh perusahaan. Sudah ada tanda tangannya, Pak. Pahala itu jaminan. Orang yang benar niatnya, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba anka dalilun ala intimasi basiratika laka. Jadi kesungguhanmu pada sesuatu yang telah dijamin lalu melupakan apa yang dituntut, itu tanda bahwa hati kita itu telah gelap dari cahaya, kehilangan cahaya. Maka yang benar seperti apa? Kita abaikan jaminan, kita fokus pada tuntutan. Jenengan dituntut teng Gusti Allah, wis to ibadah, wis to salat duha, wis to sedekah, wis to kono kaji, kono umroh. Itu namanya tuntutan. Kita fokusnya pada tuntutan. Tidak perlu kita terlalu fokus pada hasilnya apa. Nah, pokoknya hasilnya piye, awake dhewe niku tujuane ibadah. Masalah pahala, masalah panjenengan mendapatkan keutamaan, itu urusannya Allah. Jangan campuri urusan Allah. Kita fokus dengan urusan kita sebagai seorang hamba, ya ikhtiar. Kita fokus dengan yang namanya ikhtiar, berusaha beramal. Sama ketika panjenengan misalkan punya seorang pembantu, duwe rewang. Nah, duwe rewang. Sampean kerja karo aku, tak gaji tiap bulan, angger ning kene ya tak kei mangan, lek sampean duwe kebutuhan ya tak cukupi kebutuhane. Itu tuntutan apa jaminan, Pak? Jaminan nggih, itu jaminan, dijamin. Dikei gaji, ya dikei mangan, ya dikei sandangan misalnya. Iki lek gelem kerja karo aku tak kei telu iki. Ini jaminan. Tapi untuk bisa mendapatkan jaminan ini, yang punya rumah, tuan rumahnya itu sing penting sampean resik-resik omah.
Bantu anak nganter sekolah, masak kanggo keluargaku. Nah, jaminannya 3, tuntutannya 3. Ini kalau pembantu yang benar itu tidak akan fokus pada apa yang dijamin, tapi fokus pada pekerjaan. Misalnya kok malah fokus pada jaminan. Oh, jarene lek neng kerja neng kene dijamin mangan. Kira-kira lawuh apa gitu iki. Ora usah mikir lawuhe napa. Dijamin niku jaminan dari tuan rumahnya. Sebagai tuannya. Dijamin oleh pimpinannya, dijamin oleh bosnya panjenengan. Mendapatkan apa itu dijamin. Fokusnya kita sebagai seorang pekerja misalkan, ya fokus dengan pekerjaannya, menyelesaikan amanahnya. Ini kalau dalam kitab hikam. Jadi dikatakan sudah gelap hatinya, tidak ada cahaya keimanan. Kenapa? Karena dia fokus pada keutamaan, bukan fokus kepada tujuan. Soalnya kenapa bahayanya? Kalau kita itu ibadah fokusnya karena keutamaan, kalau kita itu ibadah fokusnya pada hasil, ketika sudah berhasil kita akan berhenti beribadah. Gue eleke teng mriku, Pak. Jenengan sholat duha kepingin sugih, sholat duha istiqomah ngoten, njur dikei sugih neng Gusti Allah, mandek oleh duhaan. Nah, surat duhaan meneh sudah tercapai kok, Pak. Padahal bukan karena itu, Pak. Jenengan berdoa, ndonga niku lak duwe karep nggih, Pak nggih. Jenengan berdoa itu kan punya harapan, jenengan punya hajat. Begitu hajatnya dikabulkan oleh Allah, jenengan ra gelem donga. Itu bahayanya. Padahal ad-du'a huwal ibadah. Doa sendiri itu ibadah. Doa itu ibadah. Kan perintahnya jelas, ud'uni astajib lakum. Jadi ini hikmah dari ayat wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab kanu hudan aw nasara. Am taquluna, ini lanjutannya, apakah kamu juga berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan kemudian keturunan daripada Yakub kanu hudan au nasara. Apakah kamu juga ingin mengatakan bahwasanya ya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya adalah penganut Yahudi atau Nasrani. Jadi mempertanyakan Allah, mempertanyakan amal, atau jangan-jangan Ibrahim, Ishak, Yakub dan keturunannya mereka juga orang-orang Yahudi. Apa kata Allah? Qul a'antum a'lamu amillah. Kata Allah, qul, ngucapo sira Muhammad lahum marang Yahudi. A'antum ana ta utawi sira kabeh a'lamu iku luwih weruh amillah utawa Allah. Lho, sampean apa luwih ngerti tinimbang Gusti Allah? Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Kok iso nebak-nebak yen Ibrahim, Ishak, Yakub dan keturunannya adalah dari bangsa Yahudi Nasrani. Padahal Allah yang lebih tahu. Ai Allahu a'lamu utawi Gusti Allah iku a'lamu luwih weruh. Wa qad barolan kang kuwasa minhuma saking Yahudi Nasrani. Ibrahim biqaulihi makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan wal madhkuruna mahutabaun lahu. Jadi tidak dikatakan bahwasanya Ibrahim niku Yahudi wala Nasrani. Jadi yang tahu adalah Allah. Ya, mereka orang-orang Yahudi merasa bahwasanya lebih tahu daripada Allah. Maka kita tidak boleh sok tahu.
di hadapan Allah. Nah, kemudian mereka itu juga sebenarnya orang-orang yang senantiasa tidak paham dengan identitas mereka sendiri. Tadi dari awal itu mereka tidak paham bahwasanya Tuhan mereka sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi dikatakan lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Mereka bahkan tidak paham dengan identitas diri mereka sendiri. Pokoknya lek ora aku iku salah, itu kata mereka. Pokoknya kalau tidak dari kami, Tuhanmu itu salah. Pokoknya kalau bukan dari bangsa kami, itu bukan nabi. Karena mereka menganggap bahwasanya nabi ya selamanya harus dari bangsa Yahudi, dari bangsa Nasrani. Mereka menganggap demikian. Itu sejarahnya itu ngoten niku, a'lamu amillah. Padahal Allah mengatakan a'antum a'lamu amillah, bahwasanya apakah engkau lebih tahu dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Wa man azlamu lan ora wong kang luwih nganiaya mimman tinimbang wong atau saking wong katama kang ngumpetake, menyembunyikan, ai akhfa, tegese nyamarake sapa wong minan nasi, nyatane saking menungso, syahadatan ing syahadat indahu ana ing mungguhe wong minallahi, nyatane saking Gusti Allah. Jadi berkaitan dengan waman azlamu, dan katakanlah siapakah yang lebih zalim. Kata Allah, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya. Jadi sebenarnya mereka orang-orang Yahudi Nasrani dulu tahu dalam kitabnya, nenggone kitab Taurat, nenggone kitab Injil, bahwasanya sudah mengenal Allah sebenarnya. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Aslinya ngerti, ya, tapi tidak mau tahu. Itu sama dengan Abu Jahal misalkan. Abu Jahal tahu kok bahwasanya Kanjeng Nabi itu ya utusan Allah. Wong itu ceritanya kan banyak orang yang menunggu Rasulullah. Bahkan ketika Kanjeng Nabi belum lahir saja itu sudah banyak yang menunggu Kanjeng Nabi. Begitu lahir, yuk panggah ra percaya. Abu Jahal. Inilah yang disebut dengan orang yang mendustakan, ya, orang yang mendustakan kebenaran yang ada pada dirinya sendiri. Iku podo karo panjenengan ngerti lek maksiat niku dosa, tapi dilakoni, ya ngoten lho. Gampangane ngoten. Jenengan paham yang namanya ghibah ngerasani ki dosa, tapi jenengan tetap nopo? Tetap ngerasani. Jenengan tahu ngapusi ki dosa, tapi tetap ngapusi. Jenengan tahu kalau maksiat itu perkara yang tidak baik, jenengan tetap ngelakoni nopo? Maksiat. Niku lah podo karo Abu Jahal. Abu Jahal ngerti asline Kanjeng Nabi ki ya nabi, tahu, tapi tidak mau. Kenapa? Abu Jahal itu orang yang kaya, Abu Jahal itu orang yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan. Ya kudune lek kepengin dadi nabi kudune Abu Jahal, ngono karepe ngono, asline ngoten niku. Nah, tapi kenapa kemudian kok mendustakan? Ya karena tadi ini tidak mau tahu. Sampai Kanjeng Nabi kan ditawari sama Abu Jahal, lek kepingin sugih tak kei, sampean kepingin kekuasaan aku kasih. Ini kata Abu Jahal. Bahkan paman-pamannya Kanjeng Nabi wis ora usah dakwah, ndak usah menyebarkan Islam. Kepingin sugih aku beri kekayaan, kepingin jabatan, kepingin jadi apa? DPR, kepingin jadi gubernur, tak dadake gubernur. Ini kata Abu Jahal. Tapi apa jawabannya Rasulullah?
sekalipun engkau mampu meletakkan matahari di tangan kananku, engkau mampu meletakkan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan mundur li'i'la'i kalimatillah, ya, menyebarkan risalah, menyebarkan agamanya Allah. Ya, orang dakwah seperti itu, diiming-imingi rasa dakwah tak kayak sugih ngono, dadi apa, dadi gubernur apa dadi Pak Camat ya kena sing tak kayak pimpinan apa kepingin apa tak kei. Mboten kata Rasulullah. Nih karena dikatakan waman adzlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Jadi dikatakan dalam Al-Qur'an ini tafsirnya, mereka sebenarnya orang-orang terdahulu paham kalau Allah itu Tuhan. Kalau akan datang seorang nabi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu lan ora ana utawi Allah bighafilin iku kelawan wong kang lali, Allah sama sekali tidak akan lengah. Amma saking barang ta'maluna kang podo amal sopo sira kabeh. Allah itu tidak akan lengah ya dari apa yang kamu kerjakan. Satu ayat lagi niki pas rampung juz 1. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun, ini tafsirannya min taqaddama mithluhu, sebab sudah ada ayat sebelumnya yang sama dengan ayat ini. Tilka ummatun, utai mengkono-mengkono umat kabeh, maksudnya mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Qad khalat laha ma kasabat. Qad khalat, teman-teman sepi. Ikulaha kadue golongan ma kasabat, ma utawi barang kasabat kang kasab. Kasab itu berusaha. Walakum lan kadue sira kabeh ma kasabtum, ma ing barang kasabtum kang kasab sapa sira kabeh. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, qad kholat, dikatakan baginya apa yang telah diusahakan, yo bagimu apa yang diusahakan. Kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Nah ini walakum ma kasabtum. Jadi yang menjadi amal orang terdahulu yaitu amalnya. Tidak bisa kemudian kita itu merasa bahwa kakekku dulu itu amal ibadahnya baik, saya tidak perlu beramal. Yo mereka kita. Jadi kalau ada orang yang, makanya kalau dalam makalah dikatakan mayyaqulu hadza abi. Nah, janganlah mengatakan aku loh duwe bapak ngene, aku tuh duwe mbah ngene, kan sering itu Pak Nji. Kita itu sering melihat ada orang mbahku toh, bapakku toh. Saya dulunya itu aku keturunan ini kiai, itu malah ngolek keturunan jenengan kiai apa ora, ngono intine ngono tok. Guru-guruku, iku janjane ya bapakku dhewe. Kiai-kiaiku iku janjane ya bapakku dhewe, mengunggulkan orang lain, mengunggulkan nasab. Itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Maka dikatakan gitu, hal yaquluha anada. Janganlah mengatakan ini bapakku. Seorang pemuda itu orang yang mengatakan ini aku, bukan ini bapakku. Kalau ini bapakku kira ora patek direken saiki. Anake kiai kok ora ngaji, ora tahu nang masjid, itu ya tetep goblok, Pak. Tetap mboten saged nopo-nopo. Yang dilihat adalah kita hari ini, bukan melihat bagaimana nenek moyang kita, tidak. Kalau masalah didoakan, iya, kita mendapatkan sambungan doa dari orang-orang tua kita, tapi nyuwun sewu, yang dilihat adalah kita sendiri di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita bersama dengan membaca
doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.